Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judulnya itu mualaf terbotol sepanjang sejarah mungkin ya. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk teman-teman terus setia mengikuti channel ini. Nah, kali ini saya akan bahas soal mu'alaf. Nah, mu'alaf ini benar-benar botol, bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak tahu apa-apa tentang Kristen, tapi sok-sok mau bahas Kristen seperti biasa. Jadi statementnya selalu Luis ini mengatakan bahwa nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Padahal mualaf ini ya, para mualaf ini termasuk Ustazah Irene Handono di videonya ini itu sudah pernah jadi Kristen. Dan bukan Kristen biasa, bukan cuma jemaah, tapi sudah sekelas biarawati, sudah sekelas gembala gitu. Jadi ini bukan orang-orang sembarangan ini. Ya. Jadi jangan samakan, bahkan Luis ini harus dia harus bisa bedakan ya. Dia mungkin punya jemaah. Nah ini kelas-kelas mualaf kita ini lebih dari jemaah dia gitu. Apa dia mau mengatakan bahwa jemaah dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ini sangat berlebihan guys ya. Kalau misalnya kalau ada nggak kurang setuju ya, dikatakan aja. Misalnya Luis nggak tahu tentang ini misalnya mualaf ini nggak tahu tentang suatu hal. Jangan dibilang nggak tahu apa-apa. Ini nggak bisa guys. Ya, Anda bayangkan ya, bahkan orang yang nggak pernah Kristen aja ya, itu tahu bahwa umat Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Artinya dia tahu sedikit, walaupun nggak tahu semua mungkin. Ada orang kan yang ditanya orang luar Kristen, siapa Tuhan agama Kristen? Mereka jawab, mereka meyakini, orang Kristen meyakini Tuhannya adalah Yesus. Nah itu dia tahu, minimal dia tahu bahwa orang Kristen meyakini Tuhannya Yesus. Jadi jangan katakan tidak tahu apa-apa, itu berlebihan. Jadi Luis ini memang tipe orang yang suka melebihkan segala sesuatu, guys. Orang tahu, walaupun sedikit, dikatakan tidak tahu apa-apa. Apalagi Ustazah Irene Handono ini tahu banyak. Karena tahu banyak, dia bisa cerita, gitu kan? Karena tahu banyak. Kalau orang nggak tahu apa-apa, ya dia diam saja gitu, ya kan? Tapi ini Ustazah ini tahu banyak, maka dia itu menyampaikan apa pengalaman dia selama di Kristen gitu kan. Nah, tinggal kalau nggak setuju ya di counter aja bagaimana nggak setuju. Jangan langsung klaimnya itu di awal mendowngrade orang yang mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa. Ini memang taktik licik yang dipakai orang-orang kayak di sini gitu. Nggak tahu apa-apa gitu. Padahal kalau misalnya kita katakan dia nggak tahu tentang Islam, itu lebih masuk akal. Karena Luis tidak pernah masuk Islam, gitu. Tapi dia sok-sokan membahas Islam beberapa kali, gitu kan. Nah, itu lebih masuk akal ketika katakan Luis nggak tahu tentang Islam. Tapi kita tidak katakan Luis tidak tahu apa-apa tentang Islam. Minimal dia tahu bahwa umat Islam itu misalnya nabinya Nabi Muhammad, gitu. Nah, makanya klaim tidak tahu apa-apa nih guys, ini sangat absurd menurut saya, gitu kan. Tetapi gaya PD-nya dan OO-nya ini yang benar-benar lucu menurut saya. Dan kita mesti nonton videonya dulu. Kalau berarti zaman dulu itu kita disebut sebagai ikan dong nih, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kan istilahnya kan domba tersesat. Betul, Umi? Artinya begini, itu yang dipahami oleh gereja, bahwa kemudian istilah itu adalah sebagai dasar untuk. Jadi ini ya, coba dengarkan ya. Jadi ustazah sebelah ini ya, selain Umi Nenek itu mengatakan bahwa jadi zaman dahulu tuh kita disebut sebagai ikan. Nah ingat ya, jadi berhenti di situ. Lalu isi sekarang ngomong tentang domba tersesat. Jadi ini ada dua guys, ikan dan domba tersesat. Nah, jadi jangan digabungkan ya. Dulu itu ikan, sebelum domba tersesat istilahnya ikan. Lalu setelah lewat proses sebutan ikan baru domba tersesat. Jadi itu bukanlah suatu masa yang sama gitu. Melaksanakan misi kristenisasi, mengkristenkan dunia. Okay. Padahal sebenarnya Kristen sendiri hanya untuk kalangan Bani Israel ya, sebetulnya. Ya. Jadi
Jadi alasannya kristenisasi itu memakai termin domba tersesat. Jadi karena domba tersesat makanya harus diberitahu jangan pulang gitu guys. Jadi nggak ada hubungan sama ikan tadi gitu loh. Jadi gereja-gereja melakukan kristenisasi dengan termin domba tersesat bukan ikan. Ikan tuh hanya sebutan bagi orang-orang yang percaya Yesus zaman dahulu sebelum dipakai istilah domba tersesat. Itu harus dipahami ya. Nah, buat kalian semua yang Kristen, tunggu. Oh, aman mic-nya. Buat kalian semua yang Kristen, begitu dengar ulasan dari Iren Handono dan konconya ini, pasti kalian semua akan ketawa, cuy. Karena apa yang diomongin ini benar-benar botol. Di situ tidak ada yang salah, ya. Itu adalah faktual, pernah terjadi dan sekarang terus terjadi. Jadi orang-orang ini yang yang menjalankan misi misionaris itu mencari domba-domba tersesat, ya, bukan ikan-ikan lagi, karena ikan itu termin dulu. Sekarang termin adalah domba tersesat, itu faktual. Saya nggak tahu ini benar-benar pernah Kristen apa nggak nih dua orang ini. Pakai jilbab, sok-sok suci, ngomongin Kristen, salah lagi. Apa salahnya? Pakai jilbab, apa salahnya pakai jilbab, Luis? Hah? Sok suci. Jadi, apakah orang pakai jilbab lalu sok suci? Anda lihat itu biarawati Anda. Itu semuanya pakai jilbab. Meskipun ada mungkin istilahkan yang lain. Ya, tetap sama, nutup aurat. Apakah mereka sok suci gitu? Jangan mentang-mentang orang itu pakai jilbab, lalu dikasih label sok suci. Orang pakai jilbab, itu dia mematuhi aturan agamanya. Harusnya dia kritik itu orang-orang yang berpakaian tidak seperti biarawati. Kalau misalnya ngomong tentang itu baru sok suci. Kalau orang-orang ini ya, Ustazah Irene dan temannya ini, itu berusaha untuk suci. Dengan cara apa? Minimal dia mengikuti aturan. Orang sok suci itu ya, itu dia selalu bicara tapi aturan tidak diikutin gitu. Gak ngomongnya aja gitu, tapi aturan tidak diikutin dia. Nah, sama seperti mereka ini gitu. Yang pakai berpakaian suci siapa? Hanya Berawati. Tengok jemaatnya. Itu banyak dikritik loh guys. Jadi pendetanya sendiri itu mengkritik banyaknya aurat terbuka di gereja, jemaatnya itu auratnya kelihatan. Itu banyak. Jadi kalau Anda lihat ya, literatur di Kristen sendiri, itu kita lihat di mimbar-mimbar Kristen atau misalnya di majalah-majalahnya ada tuh ya, kayak majalah Minggu atau sebletin-bletin di agama Kristen itu banyak, cukup banyak pendeta mengkritik cara berpakaian jemaatnya gereja. Jadi jangan katakan orang lain itu yang lain beda agama tuh hanya karena dia pakai jilbab tuh dikatakan so suci, gitu loh. Orang berusaha untuk suci, ikut aturan, apa yang salah? Sama seperti biarawati, untuk auratnya, apa yang salah? Gitu loh. Jadi, jangan karena Anda tidak suka orang pakai jilbab, Anda katakan sok suci. Padahal biarawati Anda juga nutup aurat, dan itu bagus. Jadi, usaha dan roda teman ini sama bagusnya dengan para biarawati. Taat aturan. Karena untuk menjadi wanita tertinggi, ya, itu kan kita ambil contoh kalau di mereka ini harusnya kan label ketiga Bunda Maria. Role model Bunda Maria. Nah, coba lihat pakaian Bunda Maria. Nah, diikuti oleh para biarawati. Coba lihat pakai jemaahnya coba. Nah, kaum muslimin tidak seperti itu. Semuanya begitu berusaha keras mengikuti role model. Begitu kalau kami sebutnya Siti Maryam, kalau Luis nyebutnya Bunda Maria. Itu role model wanita suci. Ini karena orang itu ya, orang kalau nyebut wanita suci itu paling gampang siapa? Bunda Maria, Siti Maryam. Jadi ditiru semuanya, bagaimana sikapnya, perilakunya, menjaga diri, tidak ketemu sama laki-laki bahkan, tidak berdua dengan muhrim, semuanya diatur pamannya, dia tidak pernah keluar dari mihrabnya, semua makanan disediakan pamannya, coba bayangkan. Cara berpakaiannya, itu wanita suci. Pertanyaan adalah, sudahkah standar jemaat gereja Anda seperti itu? Tidak. Yang menjadi standar cuman biarawatinya. Nah, ustazah kita, para muslimah ya,
bukan sekelas ustazah, itu mengikuti standar Bunda Maria. Nah, jadi kalau ngomong suci, tembak itu para jemaat wanitanya udah sesuai standar belum? Jadi jangan apa ya, memercik air kena muka sendiri. Jemaat Anda tuh banyak dikritik loh. Jemaat Anda oleh para pendeta, kenapa berpakaiannya seperti itu? Jadi Anda bayangkan ya, kalau kita nggak bisa bayangkan ya, di masjid itu ada jemaat yang pakai rok pendek di masjid. Kita mau sholat nih, ya kita mau sholat, udah beli wudu, udah bersuci, tiba-tiba masuk masjid, ada jemaat di belakang yang nampak auratnya, pakai rok pendek, pakai gaun, baju nampak belahan dada, seperti yang ada di gereja. Itu gimana, tiba? Sholatnya sudah nggak khusyuk lagi tuh, karena pasti ada godaan yang besar gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, makanya coba lihat pakaian-pakaian orang-orang yang muslimah itu sangat nyaman dipandang, sama seperti kita memandang Pele Belawati, Bunda Maria, nyaman. Tidak ada situ menimbulkan syahwat gitu guys, karena semuanya dijaga. Nah jadi orang tuh berusaha suci, jangan dikatakan so suci gitu loh. Orang so suci itu adalah orang yang tindakan dan dia tuh tidak ikut aturan, tapi ngomongnya gede. Itu suci itu seperti itu guys. Aturannya nggak mau diikutin gitu loh. Nah itu harusnya lebih kena kepada jemaat-jemaatnya gerejanya Louis sendiri gitu. Contohnya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Kalian ikutin aja dan kalian harus paham ini semuanya. Yang pertama, dia mengatakan, oh berarti kita zamannya Yesus disebut ikan dong. Apa-apaan statement kayak gini? Sejak kapan orang Kristen disebut ikan? Karena sekarang katanya Kristen disebut sebagai domba. Ini analogi kayak gini, yang sederhana kayak gini aja kalian nggak ngerti gitu. Kenapa orang Kristen disebut domba? Lah ini kalau orang pernah Kristen pasti tahu. Sebenarnya bukan orang Kristen disebut domba, tapi mereka memakai itu. Orang Kristen memakai itu ya. Ingat, domba itu adalah termin yang Yesus gunakan untuk pengikutnya. Ya, siapapun pengikut Yesus itu adalah domba. Yesus adalah gembala. Gitu. Jadi istilah Kristen tidak ada pada waktu itu, nggak ada. Kristen itu baru ada di Antioquia. Jadi waktu itu ya, kalau ada baca kitab ya, di situ disebutkan bahwa di Antioquia lah mereka murid-murid Yesus itu pertama kali disebut sebagai Kristen. Artinya mereka sebelumnya bukan Kristen. Artinya ya, domba itu waktu zaman Yesus itu bukan untuk Kristen, bukan. Karena Kristen belum ada pada waktu itu. Semuanya disebut sebagai umat Nasrani, belum ada Kristen. Kristen baru ada di Antioquia. Ya, perlu dipahami ya. Jadi yang salah paham, belum ada Kristen waktu itu. Ya, semua domba-domba pengikut Yesus itu disebutnya adalah umatnya Nasrani, yaitu nabi yang berasal dari Nazaret. Yesus berasal dari Nazaret, katanya kan. Makanya disebut sebagai umat Nasrani sebagai dasar asalnya Yesus dari Nazaret, guys. Jadi belum ada Kristen itu. Konteksnya di Timur Tengah sana, terutama orang Israel, pekerjaan utamanya apa? Bukan kredit bank. Pekerjaan utamanya bukan petani, tetapi apa pekerjaan utamanya? Adalah seorang gembala. Mereka itu seorang gembala domba. Makanya kenapa sekarang itu orang Kristen itu pendetanya disebut gembala dan jemaatnya disebut domba-domba. Itu sebutan yang Yesus berikan sendiri sebenarnya pada waktu dia ngobrol berbincang-bincang dengan para muridnya. Artinya kalau mereka menganggap bahwa pendeta adalah gembala dan Yesus gembala, artinya Yesus bukan Tuhan. Karena gembala. Kalaulah Yesus mereka anggap itu Tuhan dan pendeta itu gembala juga, artinya pendeta juga Tuhan dong. Jadi sekali lagi ini bukti bahwa gembala itu ada termin untuk sesuatu yang menuntun, yaitu nabi atau orang suci yang menuntun umatnya, jemaatnya. Jadi gembala itu bukan Tuhan, guys. Jadi Yesus itu adalah nabi, ya, nabi yang menuntun. Gembala itu adalah domba itu adalah umatnya, jemaatnya.
Jadi tiap-tiap nabi itu adalah gembala. Mereka menggembalakan umatnya masing-masing gitu. Nah, itu faktanya, guys. Bahkan beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai adalah antara gembala dan dombanya. Jadi bukan berarti secara literal orang Kristen disebut sebagai domba karena orang Kristen itu binatang. Masa kayak gitu aja nggak ngerti kalian? Jadi gini ya, ini bukan masalah orang Kristen jaga binatang, tidak. Jadi gini ya, istilah itu kan dipakai dahulu, itu fakta. Jadi mereka dilabeli sebagai ikan, lalu domba tersesat. Jadi orang semua tahu ini cuma istilah gitu. Bukan berarti mereka itu betul-betul binatang. Tapi kan label itu dipakai. Itu masalahnya. Label itu dipakai, gitu loh. Ya kan? Sama misalnya kayak Anda tahu ya, misalnya kayak misalnya kayak ya intinya adalah kalau ada orang ya yang ngomongnya ngantur, yang ngomongnya kasar gitu kan, itu disebutkan bocil. Padahal dia mungkin sudah dewasa, tapi karena dia tuh sifatnya kayak anak-anak, ngomongnya kasar, tidak sopan santun, orang katakan ini bocil ini. Karena orang dewasa itu kan ngomongnya gini. Bukan berarti dia benar bocil, itu cuma istilah. Ya, untuk menganalogikan kalau sikapnya itu sudah kecil. Nah, sama seperti ini. Jadi, kenapa disebut sebagai domba? Karena digembalakan, gitu. Bukan benar-benar binatang. Orang ini tahu semua, gitu. Gitu loh. Tahu semua. Jadi, nggak ada maksud untuk menyebut bahwa itu beneran. Itu kan dari bahasa lain dan temannya. Itu adalah istilah, ya. Dulu orang Kristen itu disebut sebagai itu, istilah, ya. Bukan mereka katakan bahwa wih, kasar lo ya. Orang Kristen disamakan dengan binatang. Enggak ada itu gaya bicaranya. Tapi ketika kita bahas sesuatu yang memang terjadi pada waktu itu, bahwa Yesus menyebut bahwa dia melabeli atau menganalogikan sebagai jemaatnya sebagai domba, jadi gembala, itu adalah fakta. Ya, lalu kita sampaikan lagi, itu bukan berarti mengatakan bahwa itu benar binatang, tapi hanya menunjukkan bahwa dulu itu pernah terjadi. Itu poinnya. Jadi Indonesia harus melihatnya dalam konteks yang kalau kali ini gini nih, misalnya, Luis ini binatang ya, orang tuanya manggil dia domba, itu baru. Tapi kalau misalnya orang tua Luis misalnya kayak mengatakan mungkin suka sama domba ini lucu bagi orang tua Luis, lalu dia mengatakan anaknya ini Luis ini adalah dombaku yang terkasih gitu kan. Nah, kita ngomong kan orang tua Luis memanggil Luis dengan panggilan domba. Nah, itu sampai di situ kan, itu kan berarti kita menyamakan Luis dengan binatang, enggak. Tapi fakta itu memang orang tulis memang melabeli Luis sebagai domba. Itu apa yang fakta? Itu yang bilang bahwa Luis ini binatang loh. Orang tuanya aja menyebut dia domba. Nah, itu baru. Ini bedakan kalimatnya. Mana yang orang ini menyebut itu adalah terminologi istilah analogi, dan mana yang betul-betul berniat merujuk memang betul-betul dia anggap dia memang binatang yang real gitu, guys. Saking parahnya pelakuannya disebut binatang, kan enggak, tapi memang istilahnya dulu seperti itu untuk analogi gembala domba itu, guys. Nah, itu harus dipahami ya. Itu kenapa disebut sebagai itu? Karena relasi antara gembala dan domba. Domba itu adalah binatang yang benar-benar tidak tahu apa-apa, binatang yang tidak tahu jalan pulang. Jadi kita semua tahu ya, tahu itu, tahu. Kita tidak ada umat Islam itu yang meyakini bahwa umat Kristen itu adalah ketika Yesus nyebut mereka itu domba dan Yesus gembala itu adalah betul-betul binatang. Nggak ada, guys. Semua tahu itu cuma istilah, gitu loh. Jadi semua tahu umat Islam itu, kecuali yang umat Islam yang memang tidak pernah belajar sama sekali ya. Tapi umat Islam yang tahu tentang hal ini ya, apalagi Ustaz Zahirnya itu adalah mantan Kristen, itu tahu bahwa ini hanya istilah, ya, label untuk menganalogikan bahwa karena ada gembala, ada domba, bukan betul-betul bahwa umat Kristen ini adalah umat terkutuk binatang seperti domba, bukan seperti itu.
Jadi tidak ada orang yang ngomong itu, semuanya tahu bahwa itu cuma istilah, analogi gitu guys. Kalau misalnya dia tersesat, ya udah tersesat aja, nggak tahu jalan pulangnya kemana. Lalu bagaimana domba yang terhilang kemudian bisa kembali pulang? Itu memerlukan seorang gembala. Makanya gembalanya pergi mencari domba itu, dan kemudian domba itu diambil. Setelah diambil, dibawa pulang. Itulah tugas seorang gembala. Kenapa orang Kristen sebut sebagai domba-domba? Karena gini, domba itu kan orang Kristen ini bukan cuma orang Kristen sebenarnya yang dibilang domba. Yang melabeli orang Kristen sebagai domba adalah orang Kristen sendiri. Tapi Yesus melabeli domba itu untuk pengikutnya yang disebut umat Nasrani, bukan Kristen. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Baca Alkitab Anda, Luis. Ya, sebutan Kristen itu baru ada di Antioquia. Ayatnya berbunyi, di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Itu jeda waktunya sekitar berapa puluh atau 100 tahun, saya lupa guys, setelah kepergian Yesus. Jadi Yesus itu tidak mengenal istilah Kristen, tidak mengenal. Dia tahunya adalah umatnya, pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani. Dan itu bukan agama, tapi adalah umat Nabi yang berasal dari Nazaret. Gitu loh. Sama kayak umat Musa adalah umat Yahudi, karena adalah bangsa Yehuda gitu, bukan agama sekali lagi ya. Jadi umat Yahudi dan umat Nasrani itu dikenal oleh Musa dan oleh Yesus itu bukan agama, tapi sebagai pengikut Nabi yang berasal dari bangsa Yehuda dan Nabi yang berasal dari kota Nazaret. Itu poinnya guys. Makanya memakai nama kota dan nama bangsa. Ya, sekali lagi ya. Yang dipakai adalah nama kota dan nama bangsa. Itu bukan nama agama ya. Teman, diyakini sebagai nama agama. Padahal itu sejatinya adalah nama kota dan nama bangsa. Bangsa Yehuda dan kota Nazaret. Tetapi semua manusia itu disebut sebagai domba. Penyebutan. Ada domba yang... Jadi yang menyebut semua manusia itu domba itu hanya pihak gereja, pihak Kristen. Apa yang dikatakan Yesus? Coba deh Anda baca kitab ya. Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba yang tersesat dari Israel. Jadi ada kata di situ diutus hanya. Ingat ya, hanya. Kalau Anda ngomong hanya, artinya nggak ada yang lain. Aku diutus hanya untuk orang Indonesia. Artinya orang di luar Indonesia tidak. Itu harus ngerti kata-kata Yesus. Bahkan di pokok Yesus juga mengatakan bahwa janganlah pergi ke Samaria, ke kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel saja. Jadi selain Yesus mengatakan bahwa dia hanya untuk Israel, dia juga melarang murid-muridnya untuk pergi keluar Israel. Dia tekankan sekali lagi ya, pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel saja. Itu jelas sekali itu. Segmen Yesus ini jelas sekali. Jadi Yesus menekankan dombanya adalah diutus dia hanya untuk Israel saja. Artinya, Louis, kita semua bukannya dombanya Yesus. Karena domba Yesus adalah untuk Israel saja. Kita bukan orang Israel, sekali lagi ya. Nah, lalu tiba-tiba ada ayat yang mengatakan bahwa maka pergilah ke seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, itu bukan kata-kata Yesus. Jadi, para pakar Alkitab dari Universitas Harvard itu meneliti bahwa itu adalah ayat sisipan dan tidak ada di Alkitab mula-mula. Ya, itu ada para scholar sarjana dari Alkitab sendiri, 72 pakar Alkitab dari Universitas Harvard itu meneliti, itu ayat tambahan yang mengatakan bahwa maka pergilah ke seluruh dunia dan jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tidak kata-kata Yesus. Dan ini menjadi masuk akal. Logika kita makanya masuk akal kenapa? Karena nggak mungkin Yesus mengatakan dua hal yang bertolak belakang. Nggak mungkin dia menjelaskan diri sendiri. Kalau dia sudah mengatakan aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari Israel dan dia melarang muridnya, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba yang Israel. Artinya dia mengatakan suatu hal yang tidak konsisten, suatu hal yang bertolak belakang nggak mungkin. Maka kita yakini bahwa
penelitian dari beberapa pakar kita ini adalah benar adanya dan itu masuk akal. Ya mungkin seorang Yesus itu adalah seorang yang kontradiksi, yang udah ngomong A tiba-tiba berubah jadi B, itu nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Ada di kandang dan ada domba yang tersesat. Maka ketika domba itu tersesat, Yesus pergi mencari domba itu. Dicari satu-satu supaya kembali pulang. Nah, ada nggak sejarahnya Yesus mencari domba di luar Israel? Nggak ada. Siapa mencari domba di luar Israel? Orang-orang yang Kristen ini. Jadi setelah mereka itu disebut sebagai Kristen, barulah mereka mulai mempropagandakan untuk mencari domba di luar Israel. Jadi perintah Yesus tidak ada untuk mencari domba di luar Israel, tidak ada. Itu pandai-pandai mereka, guys. Mereka mengadakan misionaris kemana-mana seluruh dunia. Itu tidak pernah dilakukan Yesus. Yesus tidak pernah mencontohkan atau melakukan mencari domba di luar Israel, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Bahkan ada seorang wanita yang waktu itu dia mendatangi Yesus dan Yesus menyebut dia memberikan analogi bahwa tidak layak memberikan roti kepada anjing. Jadi Yesus itu memberikan analogi seakan-akan wanita itu adalah anjing gitu, guys. Nah, kita ngerti ini Yesus bukan bermaksud untuk menghina wanita ini, tapi itu adalah membedakan dia dengan domba, bahwa dia itu tidak layak karena dia bukan Israel gitu, guys. Nah, jadi sekali lagi, guys ya. Jadi kalau dia menerima Yesus ya nggak apa-apa, beriman. Kalau sudah menerima Yesus nggak apa-apa, asal bukan jadi pengikut. Ya. Karena Yesus hanya untuk Israel, sama kayak kita beriman pada Yesus, tapi kita tidak mengikuti Yesus. Kita mengikuti nabi yang datang setelah Yesus. Sama seperti ketika Yesus diutus, orang yang ikut Musa wajib ikut Yesus. Karena zamannya zaman Yesus itu. Nah, jadi tapi mereka tidak percaya pada Musa. Meskipun mereka mengikuti Yesus gitu. Jadi sama kayak wanita ini, dia boleh menerima Yesus tapi tidak ikut Yesus. Dia ikut nabi setelah Yesus gitu, guys. Nah, itu poinnya. Itulah kenapa manusia yang tersesat seperti kalian dua itu membutuhkan seorang gembala untuk mencari kalian. Supaya kalian pinter dikit gitu. Ya, gembalanya sudah ada, yaitu Nabi Muhammad. Karena sekarang adalah periodenya Nabi akhir zaman. Periode Yesus sudah lewat. Yesus diutus hanya bagi domba-domba hilang dari Israel. Jadi di luar itu bukan dombanya Yesus gitu. Jadi ustazah berdua ini ya maupun kita itu bukan dombanya Yesus. Karena kita bukan orang Israel, guys. Supaya nggak ngarang cerita bahas tentang Kristen, bikin diri tahu tentang Kristen padahal nol besar apa yang kalian pahami gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi Louis ini dia berasumsi ya, padahal itu salah besar. Justru dia yang salah besar. Dia menganggap bahwa ustazah ini nggak ngerti banget. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ngerti banget, guys. Justru Louis yang nggak ngerti bahwa Kristen itu belum ada waktu zaman Yesus, belum ada. Kristen itu disebut pertama kali, murid-murid itu disebut pertama kali sebagai Kristen itu di Antioquia. Saya lupa berapa puluh atau 100 tahun setelah Yesus pergi. Itu, Louis mungkin dia nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Juga sebutan tadi itu, Yesus mengatakan bahwa dia hanya untuk Israel. Nah itu Louis tidak tahu mungkin, atau mungkin dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu, guys. Istilah domba. Makanya kan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada domba yang banyak 100 domba. Kemudian ada satu domba tersesat. Apa yang dilakukan? Gembala itu mencari satu domba. Dan kemudian domba yang tersesat ini ketika ketemu dipatahkan kakinya. Kenapa harus dipatahkan? Supaya dia tahu bahwa tindakan itu salah, ya kan? Ketika dipatahkan kakinya, dibalut lukanya hingga sembuh. Supaya dia tidak kabur lagi tuh domba nakal. Jadi Umirin, ingat ya perumpamaan itu. Ini kalau kita lihat ya, secara logika ya. Coba, bayangkannya. Saya kurang dapat mengingat akal sehat. Kalau ada domba yang kabur, lalu Anda tangkap, lalu Anda patahkan kakinya. Lalu Anda obati. Kalau sesuatu yang patah itu, guys ya, itu akan susah untuk sambung lagi.
Kalau sabung pun itu nggak normal lagi, cacat tibanya guys. Nah, apakah layak untuk menghukum seorang ekor domba yang kabur lalu dipatahkan kakinya? Ini kan tidak, bahkan kita sebut tidak hewani gitu. Kalau nggak mau sebut sebagai manusiawi, tidak manusiawi guys. Kalau saya ya ada domba yang kabur, kalau pakai logika ya, domba saya kabur, ya saya akan cari. Lalu saya akan ajarkan insting bagaimana dia tuh tidak kabur gitu. Ya. Saya akan mendidik dia dengan cara ya banyak hal. Mungkin dia tuh dibuat supaya nyaman di kandangnya, atau dia tuh kenal dengan kelompoknya, bukan dengan dipatahkan kakinya, guys. Bukan. Kenapa nggak sekalian aja dipatahkan kakinya, nggak usah sembuhkan lagi, biar dia nggak bisa jalan sekalian, biar dia di situ terus. Kan nggak begitu berpikir. Makanya kita agak aneh ketika melihat ada kalau mungkin Yesus mengatakan itu. Makanya saya katakan ya, ini kenapa Quran mengatakan bahwa kitab-kitab dunia sudah dibuat oleh manusia, karena ada ayat-ayat yang janggal seperti ini yang menurut saya tidak dapat diterima oleh akal sehat. Coba, ada orang Islam yang murtad, ya. Kita tahu ada orang Islam murtad. Apakah untuk dia kembali pulang kita patahkan kakinya, kita cari dia? Misal gini nih, anak saya murtad. Saya tahu anak saya murtad misalnya. Nauzubillah ya, misalnya. Lalu saya cari dia, lalu saya patahkan kakinya. Gitu. Karena ini walaupun cuma istilah, tapi ini menyakitkan, guys. Patahkan kaki itu sakit loh. Ya. Jangan patahkan kaki ya, mukul aja sakit, guys. Ini patahkan kaki. Coba, apa mungkin saya patahkan kaki anak saya agar dia itu tidak murtad? Kan tidak seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya dakwahkan. Saya ajak ngobrol. Nah, yang telah melakukan itu salah. Agama yang berhak dan hak itu adalah Islam. Mari ngomong sama papa. Kayak gitu kan. Gak mungkin saya patahkan kaki anak saya. Makanya kita janggal melihat Yesus ngomong seperti itu. Maka kita makin yakin dengan Quran kita bahwa seperti masih sampaikan bahwa ajaran Nabi sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia. Makanya ada perkataan Yesus yang janggal seperti itu. Kalau Yesus menganalogikan umatnya sebagai domba masih masuk akal. Karena itu istilah yang tidak menyakitkan. Ya, domba gitu. Gak menyakitkan. Tapi kalau mematahkan kaki domba itu menyakitkan, guys. Karena itu adalah adegan fisik gitu. Ya. Jadi masih lebih elok misalnya menampar. Ya. Dia diceramai seperti seakan-akan dia tuh merasa ditampar. Nah, itu menyakitkannya tidak seperti dipatahkan. Karena kalau ditampar tidak bikin cacat. Tapi kalau dipatahkan kaki itu bisa cacat, guys. Ya, nggak percaya, coba deh kaki Luis dipatahkan. Apa bisa kembali normal? Susah. Ya, yang ada cacat mungkin seumur hidup. Nah, makanya kita agak ragu kalau Yesus benar-benar ngomong seperti itu gitu. Maka kita makin yakin dengan isi Quran yang mengatakan bahwa ajaran Nabi sebelumnya itu selalu berubah oleh Tuhan manusia. Kalau kamu sudah terlalu jauh, ingat jalan pulang. Iya kan? Nah, yang kedua berkenaan dengan ikan. Dia bilang, oh berarti orang Jadi kalau ingat jalan pulang, harusnya orang-orang kayak Luis ini yang ngaku pengikut Yesus ikut ingat jalan pulang. Bahwa pulangnya adalah mereka itu disebut sebagai umat Nasrani, bukan Kristen. Ya, ingat. Sama kayak gini nih. Ingat jalan pulang. Orang tua Luis manggil Luis sebagai Buyung misalnya. Anakku Buyung misalnya. Tiba-tiba setelah di kota Luis dipanggil sebagai Peter misalnya gitu kan. Orang keren misalnya gitu kan. Namanya jadi keren, jadi Peter atau Jack atau apalah gitu. Nah, ketika dia berdiri situ, harusnya dia ingat jalan pulang. Ingat bahwa dulu dia dipanggil oleh emaknya sebagai Buyung misalnya. Ya, atau Tong emaknya gitu kan. Ingat jalan pulang. Ingat dulu emakmu tuh manggil kamu tuh Tong. Atau orang-orang misalnya ada merubah nama. Emaknya ngasih nama dia misalnya adalah Siti Maimunah misalnya.
Mungkin dia malu pakai nama itu, ya, lalu diganti nama Siti Homia misalnya, atau Siti, bukan Siti ya, tapi Caroline Caroline Deborah misalnya, karena malu dengan nama kecilnya. Nah, ini harus kembali. Ingat dulu nama Anda, nama Tia adalah Siti Maimunah misalnya. Nah, itu baru jalan pulang. Nah, Louis jalan pulangnya adalah ikut Yesus total. Seperti apa Yesus? Pengikutnya disebut sebagai Nasrani, bukan umat Kristen. Kembali pulang Louis. Anda itu labelnya umat Nasrani, bukan umat Kristen. Itu jalan pulang namanya. Kalau dia mau pulang, tapi dia lupa itu. Dia pakai termin Kristen. Padahal Yesus tidak mengenal kata Kristen. Ya kan? Dia lupa itu, guys. Jadi artinya yang perlu kembali pulang adalah Louis. Gitu. Kita sudah ada gembala, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita tidak lagi digembalakan oleh Yesus. Karena Yesus hanya untuk Israel. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan itu tidak Louis dengarkan. Kembalilah pulang Louis, dengarkan Yesus. Yesus itu mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Anda bukan Israel. Anda harus pulang kepada bangsa Anda. Ya kan, Anda bukan bangsa Israel. Anda ikut Nabi yang kemudian, yang untuk segala bangsa, yaitu Nabi Muhammad. Disebut sebagai ikan. Bukan begitu. Terus Irene Handona lagi bilang, iya, itu sebagai upaya mereka kristenisasi. Lah kau ini loh tahu sejarah dari mana, Ren? Udah oma-oma kok ya tetap nipu gitu loh. Jadi Ustaz itu adalah menyampaikan termin kristenisasi itulah untuk labelnya domba tersesat. Dia tidak memakai termin ikan. Ikan itu untuk sebelum itu. Ingat ya poinnya ya. Ini jangan salah paham dengan apa yang disampaikan Ustaz ini. Kecuali dia mengatakan gini. Oh, dia mengatakan statement gini ya. Istilah ikan dan domba tersesat itu dipakai untuk misi kristenisasi. Itu baru. Dia mengatakan bahwa sekarang orang-orang gereja menggunakan istilah domba tersesat. Jadi yang disampaikan Uminana itu hanya istilah domba tersesat. Ini dipakai untuk misi kristenisasi. Nggak ada hubungan sama istilah ikan. Istilah ikan itu hanya merujuk kepada sebutan di masa lalu gitu guys. Sebelum memakai istilah domba tersesat ini. Itu dipahami. Itu sih. Jangan salah sambung. Dengarkan baik-baik, cermati baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustazah Irene Hardono. Tidak ada kalimat Ustazah Irene Hardono mengatakan bahwa para pendeta dan gereja menggunakan istilah domba tersesat dan ikan untuk menyebabkan evangelisasi. Tidak ada. Dia menyebut hanyalah gereja sekarang menggunakan istilah domba tersesat untuk misi kristenisasi. Itu poinnya guys. Jadi tidak ada istilah ikan itu dipakai untuk kristenisasi, tidak ada. Nah, itu harus dipahami ya sekali lagi. Nah, ikan itu sebenarnya identitas yang dipakai oleh orang Kristen pada waktu itu ketika orang Kristen berada dalam penganiayaan. Jadi ketika dalam penganiayaan tentunya mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak bisa membuka secara lebar, ini loh, aku Kristen, dipukulin kamu. Di Indonesia ini kan kalau mendirikan gereja, sekolah Kristen, langsung di demo. Nah ini dia selalu main tuduh guys. Ingat ya. Kalau mendirikan gereja ya atau sekolah Kristen atau apapun itu, kalau sesuai aturan warganya nggak nolak itu nggak masalah. Tapi kalau warga menolak jangan dipaksakan, itu masalah. Kita mau bangun masjid 20 tahun di Bali, warga nolak, ya kita bangun. Kalau kita bangun masalah. Di Papua ditolak, ya kita nggak bangun. Ngapain cari masalah? Kalau mereka ini suka cari masalah, warga tidak setuju, mereka paksa bangun. Ingat ya, untuk bangun sesuatu itu bukan tergantung pemerintah, tergantung warga setempat. Pemerintah hanya mengakomodasi, hanya memfasilitasi. Kalau warganya setuju, pemerintah setuju. Ingat, jangan dibalik ya. Jangan pemerintah itu sebagai kekuasaan itu otoriter. Rakyat nggak setuju, pemerintah setuju dibangun. Itu bukan gitu. Kayak cara di Rempang kemarin. Pemerintah setuju di situ dibangun pabrik, rakyat nggak setuju, lalu dikirimkan pemerintah nggak bisa. Tinggal mengatakan bahwa pemerintah nggak setuju, rakyat nggak setuju. Sama seperti ini Louis. Kalau warga sekitar nggak setuju, meskipun pemerintah setuju, nggak bisa lanjutkan. Karena yang punya kuasa itu adalah warga setempat. Pemerintah itu hanya menjalankan mandat kuasa rakyat setempat, itu pahami. Jadi jangan salahkan orang demo, jangan.
Yang satu Anda. Kenapa Anda memaksakan sesuatu, membangun sesuatu di tempat warga yang nggak setuju? Itu masalahnya. Makanya yuk kita belajar ya. Jangan lihat demonya. Lihat ya, bahwa apa yang di demo itu adalah aspirasi warga. Kalau warga nggak setuju ya Anda hentikan, selesai habis perkara. Emang nggak ada tempat lain apa? Kita bangun masjid di Eropa, Amerika, Papua, Bali susah. Nggak masalah, nggak kita paksa bangun. Kita tahu kita di situ minoritas, tahu kita. Bahkan di Papua itu masjid nggak boleh pakai toa. Masjid kita misalnya dikasih bendera Israel, kita nggak melawan. Kita ngerti kita minoritas. Tidak ada kita tuh melawan warga setempat, nggak ada. Selama kita dibolehkan ibadah. Masalahnya kan adalah yang nggak boleh itu adalah melarang orang ibadah. Tapi khusus membangun tempat ibadah atau fasilitas keagamaan itu perlu izin warga. Ya, kecuali untuk ibadah itu nggak perlu izin warga. Maksud saya adalah ibadah-ibadah yang nggak mengganggu, ibadah-ibadah yang dilakukan personal atau komunitas tapi tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, ingat itu. Contoh, saya dan kaum muslimin beberapa orang misalnya tinggal di tempat sekitarnya itu orang Kristen misalnya. Orang Kristen taat lagi malah mungkin kan. Lalu kita mengadakan pengajian keras-keras yang didengar orang sekeliling. Nah itu kita mikir-mikir melakukan itu. Kenapa? Kita menenggang apakah mereka ini terganggu atau tidak. Karena mereka tentu itu bukan agama mereka. Nah apa yang kita lakukan? Ya kita suaranya dipelankan. Kita menghargai sekitar. Karena kita tuh mengadakannya di sekeliling lingkungan Kristen. Gitu guys. Atau mungkin Hindu atau Buddha. Kita ngerti kita. Nggak kayak Louis. Udah tahu lingkungannya umat Islam semua. Di situ dia hanya 1, 2, 5 orang ya di tempat itu. Lalu dia datangkan orang luar. Sementara sekelilingnya umat Islam. Lalu dia nyanyi keras-keras sehingga orang sekitar terganggu. Itu seperti apa? Mengganggu itu guys. Wajar kalau misalnya orang terganggu. Ini saya kasih contoh ya. Ada orang-orang Kristen yang punya adat di kompleks saya ini ya. Di kompleks saya ini ada sekitar 5 atau lebih keluarga Kristen. Ketika mereka mengadakan acara kebaktian, ya ibadah bersama, apa mereka lakukan? Mereka tahu, mereka rumahnya itu tidak dekat-dekatan guys. Di komplek kita ini ya, rumah warga kita Kristen itu berpencar. Satu di ujung sana, ujung sini satu, lalu di tengah-tengah ada satu. Mereka berpencar. Jaraknya itu bisa sekitar ratusan meter lah. Nah, ketika mereka mengadakan ibadah, mereka mengundang orang luar, apa mereka lakukan? Mereka hanya nyanyinya pelan-pelan, guys. Tidak pakai speaker, ya kan? Karena mereka tahu, cukup dengan nyanyi tanpa speaker, mereka bisa mendengar. Karena itu bukan untuk orang sekitar, karena sekitarnya bukan Kristen. Gitu loh guys. Itu saya salut itu. Itu namanya toleran. Mereka mengerti membawakan diri. Kecuali mereka ibadah di tengah-tengah lingkungan warga Kristen, di kelilingnya Kristen. Mereka mau nyanyi keras-keras, mau pakai speaker silakan. Sekitarnya Kristen. Nggak masalah. Sama kayak di komplek kita nih mayoritas Muslim. Makanya nggak masalah ketika masjid itu atau kita tuh ibadah tuh keras-keras, nggak masalah. Karena yang dengar tuh kebanyakan Islam, gitu. Ya itu dia sedikit harus ngalah, harus ngerti posisi diri gitu. Sama kayak misalnya ke saya atau kita tinggal di Eropa, gereja itu menyanyikan lonceng keras-keras atau misalnya dia tuh nyanyi keras-keras, ya kita maklum, kita sedikit di situ, minoritas. Contoh, misalnya kayak ada gereja, Anda tahu nggak? Ada rumah sakit di sebelah gereja. Atau saya dulu tuh kursus kursus bahasa Inggris di sebelah gereja. Nah, di sekitar gereja itu orang Kristen semua, guys. Ya kan? Kursus ini adalah kursus yang campur. Ada pelajarnya itu yang Kristen dan yang Islam gitu. Lalu saya situ kursus komputer. Ketika gereja itu nyanyi keras-keras misalnya, atau di sekitar itu ada rumah warga yang pakai speaker menyanyikan keras-keras atau ibadah keras-keras, itu saya maklum karena saya minoritas, ya kan? Jadi yang terganggu siapa sih? Paling saya sendiri gitu. Saya bisa
istilahnya telan ludah. Saya ngerti. Ini mereka di situ. Jadi kalau ketika pun mereka berkeras-keras pun itu yang dengar banyak orang mereka. Tapi ketika mereka melakukan itu kayak misalnya kayak ada mereka ya orang Kristen di kompleks saya ini yang hanya berapa keluarga pakai speaker keras-keras gitu kan. Nah itu gimana? Tapi tidak seperti itu, mereka ngerti toleransi, mereka ngerti. Nah jadi jangan salahkan orang demo. Kalau dalam demo artinya warga nggak setuju, selesai. Artinya Anda tidak bisa berbaur dengan warga. Kalau Anda bisa berbaur dengan warga nggak bakal demo. Coba lihat warga Kristen di komplek kita ini, ada nggak yang demo ketika mereka mengadakan kebaktian? Tidak ada, karena mereka pandai menempatkan diri. Pandai mereka guys, nggak ada demo. Jadi jangan salahkan orang yang demo gitu. Lihat diri Anda, kenapa orang sampai demo? Artinya Anda memaksakan membangun sesuatu di tempat warga nggak setuju. Ingat ya, jangan bangun gereja, bangun apapun itu, membangun masjid, pura, wihara, bahkan bisnis sekalipun, itu harus izin warga. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan guys. Ya, sekali lagi nggak bisa sembarangan. Orang-orang yang peka itu ya, contoh di komplek kita ini, orang-orang yang peka tuh ngerti, nggak bakal mau nyetel musik keras-keras. Karena gimana pun pasti ada warga yang terganggu. Contoh, ya, ada beberapa ini orang di komplek ini yang hidupkan musik keras-keras. Nah, kebetulan dia beruntung, nggak ada yang warga terganggu. Walaupun sebenarnya warga terganggu, kayak saya terganggu. Contoh kayak saya bikin konten, atau saya lagi fokus dengan sesuatu, musik keras-keras, ya saya tidak fokus lagi. Atau mungkin saya, ya bagaimana bisa bayangkan ada lagi konsen dengan sesuatu, atau bikin konten kayak gini, lalu ada musik putar keras-keras. Terganggu toh. Tapi tidak ngomong, nggak mau ribut. Tapi ada orang-orang yang mau menunjukkan dia tuh terganggu. Makanya kemarin tuh ada kejadian di komplek kita ini, langsung warganya protes, langsung datangi dan menasihatin, Bu, jangan dong hidupin musik keras-keras, kita terganggu nih, ini azan, hargailah azan, orang lagi azan, ada yang hidupin musik keras-keras. Nah itu orang tuh sudah nggak tahu diri, putar musik kencang, warga pun terganggu. Ya harusnya dia punya kepekaan. Oh jangan-jangan mentang-mentang warga ini diam, jangan-jangan ada yang terganggu. Nah ini sudah jelas terganggu, ditunjukkan ketergangguannya masih dia ngeyel. Bahkan dia marah kepada warga protes ini. Nah ini maksudnya apa? Ini sama kayak Luis. Warga terganggu, protes demo, dia malah bersikeras. Nah itu yang nggak boleh ditiru guys. Jadi kalau kita umat Islam, ketika kita bangun sesuatu itu, warga setempat itu demo, ingat ya, warga setempat ya, bukan warga luar. Kalau warga setempat itu bukan hanya 1-2, tapi banyak. Ya, kalau nama demo kan banyak itu. Tapi kita harus sadar diri kita, oh berarti warga nggak setuju kita bangun masjid sini. Ya kita jangan bangun. Berarti lingkungannya bukan lingkungan orang Islam, banyak orang Kristen. Kita tahu diri, gitu loh. Ini Luis bangun gereja, bangun sekolah di tempat lingkungan kaum muslimin. Ya harus minta izin sama mereka, karena mereka yang mayoritas di situ gitu. Sama kita minta izin kepada mayoritas Kristen kalau kita bangun gereja di tempat mereka, bangun masjid di tempat mereka. Itu toleransi itu di situ. Minta izin kepada mereka yang menguasai tempat itu. Mereka mayoritas, itu baru namanya toleransi. Anda harus tahu diri sebagai minoritas gitu loh. Baik-baiklah sama minoritas gitu. Ya. Ini bukan masalah, sekali lagi bukan masalah diskriminasi ya, enggak. Menempatkan diri, pandai menempatkan diri. Kan ada pepatah tuh, yang kuat melindungi yang lemah menghormati yang kuat, kan gitu. Bagaimana yang lemah mau lindungi yang kuat kalau yang kuat tidak dihargai? Bagaimana bisa coba? Makanya minoritas itu yang Anda hargai, baru Anda dilindungi gitu. Harus tahu diri guys, ini harus tahu menempatkan diri gitu. Sama kayak kita karyawan, dia bos kita. Apa dia berarti dia lebih kuat dari kita kan? Apakah kita tuh belagak bos? Kan tidak, kita ngerti posisi. Kita ngomong sama dia lembut, Pak. Dia ngomong sama kita agak keras nggak apa-apa, dia bos. Kita harus tahu diri guys. Anda ngerti lah, Anda minoritas, bagaimana bertindak kepada mayoritas gitu. Sama kayak karyawan, bagaimana bertindak kepada bos, anak kepada orang tua, ya kan? Apalagi ya? Jemaat kepada pendeta, kepada ustadz, itu harus tahu diri posisi semuanya, jangan dibalik-balik gitu. Minoritas malah sok-sokan
belagak seperti mayoritas. Nggak bisa. Yang punya kuasa itu adalah mayoritas. Ya kita harus pandai mendapatkan diri, guys. Gitu. Ambil hati mereka gitu. Ini Anda udahlah ngeyel, memaksakan, lalu Anda melawan pula. Ini seperti apa coba? Logika berpikir di mana, guys? Di demo dan kemudian dilarang buka, ya kan? Ya kira-kira seperti itulah. Akhirnya mereka memakai semacam kode, yang kode itu lambangnya itu berbentuk sebagai ikan. Dan tulisan di dalamnya adalah iktus. Apa iktus? Iktus itu dari bahasa Yunani. Yesus Kristus, Theos Uios, dan juga Soter. Nah, ketika ini digabungkan ya kata-katanya menjadi iktus, atau kalau dalam simbolnya adalah ikan. Jadi orang Kristen itu ketika ketemu saudaranya, dia akan menggambar semacam bentuk ikan begitu, dan kemudian orang Kristen lainnya dia akan meneruskan gambar itu. Kalau dia tahu menulisnya dengan benar, berarti sesama Kristen, sesama percaya Yesus. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak akan bisa melanjutkan simbol itu. Makanya kenapa? Guys, kita percaya Yesus loh, ya. Tapi bukan berarti kita Kristen. Jadi di sini nggak ngerti bahwa yang percaya Yesus itu bukan hanya orang Kristen, ya. Umat Islam juga percaya Yesus, gitu loh. Cuma percaya sebagai apa dulu, gitu. Jadi jangan monopoli. Oh, hanya orang Kristen yang percaya Yesus, tidak. Ya. Ada orang-orang juga Kristen yang percaya Yesus, tapi tidak menganggap dia itu Tuhan. Hanya percaya dia itu Nabi. Tidak ada seorang Muslim yang Muslim kalau dia tidak percaya pada Yesus sebagai Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Jadi termin percaya Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen, tapi milik orang Islam juga gitu. Dipakai simbol itu yang diketahui oleh semua kalangan Kristen pada abad mula-mula yang mana mereka dalam penyiksaan. Dan bersikap bijaklah dan hati-hati supaya tidak melakukan hal yang konyol dan kesalahan yang fatal pada waktu itu. Sehingga mereka harus dipersekusi dan dianiaya. Jadi bukan karena nih ikan ini untuk kristenisasi. Bagaimana? Yang ngomong itu siapa? Yang dikatakan Ustaz itu adalah para gereja itu menggunakan pendeta itu menggunakan istilah domba untuk kristenisasi. Ini nggak ada hubungan dengan ikan tadi, karena ikan itu adalah istilah dulu. Itu poinnya, guys. Makanya itu dengar yang baik apa yang disampaikan oleh Ustaz Zahir ini. Mana mereka mau kristenisasi sedangkan mereka dalam penganiayaan. Mereka justru bertahan hidup supaya mereka tidak dipukulin, tidak dianiaya. Jadi bukan untuk kristenisasi, Ren. Yang islamisasi itu. Bentar ya. Kalau ngomong tentang kristenisasi, ingat ya. Orang-orang misionaris ini, guys, orang-orang nekat. Orang-orang berani. Jangan lupa. Jadi kalau Anda sering nonton film-film yang berhubungan dengan misionaris ya, ada contoh tuh film yang menarik ya, yang bagus itu. Saya tonton itu ya. Itu kejadiannya sejarahnya di Jepang. Jadi ini film itu berdasarkan sejarah nyata, kisah nyata. Di banyak tempat juga banyak juga aksi nekat itu. Oh, di Jepang itu para shogun itu ya, itu sangat menentang budaya di luar Jepang. Ya, sangat anti dengan budaya luar Jepang. Orang-orang shogun Jepang itu, kaisar-kaisar Jepang itu. Sehingga siapapun yang mencoba mengajarkan sesuatu budaya atau agama di luar agama atau budaya mereka, itu akan diberangus, dibunuh, dieksekusi, dihinakan lah pokoknya. Nah, itu menimpa banyak misionaris. Ya, di Jepang itu ya. Tapi misionaris masih bandel, masih nekat. Nekat terus datang. Lalu datanglah waktu itu kisahnya misionaris gelombang berikutnya itu. Lalu dia mencari nih, mana dulu misionaris dahulu tuh yang masih hidup mungkinkah? Karena dia tahu kisah pembantaian itu kan. Ketidaksukaan kaisar Jepang ini kan. Dicarinya gitu. Nah, dia masih nekat dia bakal kisah. Dia tahu seperti itu kondisinya datang juga. Jadi jangan dikatakan bahwa kalau orang itu takut dipukuli, enggak semuanya. Ada orang-orang nekat. Dan misalnya itu nekat-nekat rata-rata gitu kan. Enggak semuanya itu ayam sayur, enggak. Itu bukti nyata sejarah membuktikan itu. Enggak semuanya, banyak juga yang nekat-nekat yang berani mati. Jadi di situ ada tahu ya, ketahuan kan, akhirnya disuruh mereka tuh ya, ada orang-orang Jepang ini cerdas, dia bikin simbol-simbol
salib atau Yesus itu saya lupa, kayak gambar Yesus di kayu disuruh injak sama orang-orang yang curigai orang Kristen. Kalau mereka injak, akhirnya mereka bukan Kristen. Karena orang Kristen nggak mungkin berani menginjak gambar Yesus, gambar di kayu atau wadah yang ada Yesusnya. Nah, kalau mereka nggak berani injak, artinya mereka orang Kristen. Mereka dihukum, ketahuan dihukum dan digantung terbalik, guys. Digantung terbalik. Nah, jadi jangan samakan semua kasus, enggak. Kebanyakan malah seperti itu misalnya situ, nekat-nekat gitu. Makanya dulu tuh ya, misinya tuh saking brutalnya ya, saking masifnya itu ada istilah, kalau Luis pernah belajar ini ya, di sekolah itu ada namanya adalah misi penjajahan. Jadi Paus itu membagi dunia menjadi dua, Barat dan Timur. Yang satu untuk Portugis, Inggris dan sebagainya, lalu yang lainnya untuk misalnya untuk Belanda dan sebagainya. Dibagi dua dunia. Nah, mereka misi namanya adalah Gospel Glory. Jadi ada gospel di tengah-tengahnya. Emas mencari kekayaan, gospel menyebarkan Injil, dan glory mencari kejayaan. Itu misi penjajahan dunia pada waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi misionaris itu mendompeng melalui sejarah penjajahan. Menjajah negeri-negeri yang jauh di timur dan barat. Dari benua Afrika hingga benua Afrika dijajah. Sampai aborigin Asia dijajah, guys. Itulah penjajahan Portugis, Belanda, Inggris. Ya kan? Nah, jadi Luis harus baca sejarah. Sebegitunya gitu. Jadi mereka nggak takut. Misalnya itu nggak takut melawan pejuang-pejuang di negara-negara mereka jajah. Bisa mereka melawan Pangeran Penegoro, Tekumar, ya kan? Kinyadin, Jenderal Sudirman dan sebagainya. Mereka nggak takut. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya gitu, karena iman keyakinannya gitu. Jadi jangan anggap semuanya itu. Jadi dia tuh mengklaim bahwa nggak mungkin. Mereka aja ditindas, mau dibunuh, mau dipukul. Orang kalau imannya sudah kuat, guys ya, entah imannya benar apa salah. Ada juga iman buta loh, orang yang beriman buta ya. Contoh, kayak orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, itu imannya kuat. Tapi iman yang salah ya, bukan iman benar. Maka mereka berani mati. Jangan salah, nggak semua orang itu ketika dia tuh beriman takut. Enggak. Ada orang udah jelas-jelas mau dipukulin, mau dibunuh, dia terus saja berdakwah. Ada. Jadi Luis nggak bisa pakai kasus itu untuk mengatakan bahwa nggak mungkin dipakai untuk sensasi. Nggak seperti itu juga. Jadi logika Luis ini, guys, jadi kurang jauh mainnya Luis ini gitu kan. Bukan kamu sebenarnya. Pergi ke NTT sama konco-koncomu, ya kan? Bawa Indomie. Cari orang-orang susah supaya mereka bisa masuk ke agamamu. Tapi yang dituduh Kristen, Kristen itu sebar-sebar Indomie supaya masuk Kristen. Situnya sendiri yang Makanya Luis itu belajar. Yang dilakukan oleh ustaz-ustaz ini adalah orang-orang yang belum punya agama. Coba deh Luis baca, dengar dakwah ustaz ini. Ustaz Kainama, Ustaz Abdul Somad, itu mendatangi suku-suku pedalaman. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang masih nyembah batu, pokok kayu, nyembah hantu, nyembah hutan. Itu tidak menyasar orang yang punya agama, tidak. Makanya coba dia dengar tuh. Waktu kayak Ustaz Kainama atau Ustaz apa itu, saya lupa guys. Ya, Ustaz Nababan ya. Atau siapa itu? Atau Ustaz Abdul Somad. Dia datang ke kampung suku anak dalam yang belum punya agama. Dia tanya, agama kamu apa? Oh, dia menyembah leluhur nenek moyang. Itu didakwahin, belum punya agama. Kalau dia mengaku bahwa saya Kristen atau Hindu, Buddha, itu tidak didakwahin. Jadi jangan fitnah Luis sekali lagi ya. Kalau kita melakukan misi itu adalah kepada orang yang belum punya agama. Yang kita datang itu apa? Pedalaman yang belum punya agama. Tapi kalau mereka tidak, mereka pergi ke perkotaan. Coba ya, ada bayangkan ya. Ada nggak orang-orang kita seperti orang mereka? Ustaz kita datang bawa brosur, mendatangi rumah-rumah, sekolah. Ini loh Islam. Ini ngobrol gitu kan. Kamu agamanya apa? Nggak ada guys. Yang ada bikin corner. Misalnya, coba Anda lihat di Eropa, ya, Eropa atau di Amerika. Mereka nongkrong di satu tempat, di tempat umum, bikin stand. Lalu di situ dipajang Alkitab, Quran, ada brosur. Di situ mereka tawarkan,
Mereka tidak rumah ke rumah, tidak mendatangi sekolah, tidak mendatangi tempat-tempat, tidak. Mereka bikin corner, stand, gitu. Di situ mereka dakwah. Jadi orang kalau suka datang, mau debat, mau nanya-nanya, tidak ada mereka datangi orang, nggak ada. Rumah ke rumah, sekolah, pasar, tukang parkir, seperti yang teman-teman Luis lakukan tidak pernah. Teman Luis ini mencari orang yang sudah punya agama. Coba tukang parkir yang agama Islam didatangin, diinjilkan, coba. Emak-emak di pasar, anak-anak sekolah, udah jelas agamanya Islam, udah punya agama, diinjili, coba. Beda sama usaha kita, datang ke pedalaman. Kenapa pedalaman? Karena kebanyakan di pedalaman itu belum punya agama, masih nyembah pohon, batu, arwah nenek moyang. Itu yang didakwakan Islam, gitu loh guys. Makanya waktu ada kisah itu satu yang viral itu ya, dari timur, tahu apa itu namanya, Kenama atau Ustaz apa itu ya, bukan Kenama deh kayaknya. Fadlan Karamatan itu datang ke suatu kampung yang mana itu mereka masih menyembah arwah nenek moyang. Mereka bahkan mandi aja nggak pernah gitu, mandi nggak pernah. Mereka itu apa namanya, dikasih sabun, diajarin cara mandi yang benar biar bersih, didakwain Islam. Itu pun mereka tidak mendakwai Islam, mereka hanya sholat. Jadi ustaz itu datang bukan, kau Islam enggak. Ada tahu cara dakwah gimana? Mereka datang ke tempat itu, mereka ajarkan cara mandi, mereka ajarkan cara gosok gigi, mereka ajarkan kebersihan. Tapi selesai itu kan mereka ibadah. Ustaz ini kan sebagai seorang muslim ibadah, mereka sholat. Nah itu ditonton oleh para suku ini, orang-orang ini. Lalu mereka kagum, mereka sedang ngapain ini? Lalu mereka bertanya lah, oh ini kami sedang menyembah Tuhan. Akhirnya mereka tertarik karena melihat mereka ini baik dan mereka ini yang diajarkan itu adalah baik, mandi, bersih-bersih. Akhirnya mereka merasa bahwa ini agama yang benar. Maka mereka tarik dan belajar agama orang-orang yang mengajarkan mereka tentang mandi itu, kebersihan. Jadi awalnya adalah mengajarkan kebersihan dulu, bukan ngajarkan Islam. Tapi tengok misionaris, langsung datang, langsung bawa brosur, nawarkan agama Kristen pada orang beragama. Jadi jangan samakan. Nggak ada istilah Islamisasi. Kalaupun ada sebut itu Islamisasi, itu menyasar kepada orang-orang yang belum punya agama. Kalaupun kepada orang yang sudah beragama, tidak mendatangi, tapi menunggu, membuat stand. Misal saya mau berdakwah tentang Islam. Ya, saya datang, pergi ke tempat publik. Misalnya, saya bikin stand, saya bawa kitab, bawa Quran, bawa brosur. Udah, saya mau datang, bertanya tentang Islam, silakan. Mau debat, silakan. Nggak ada, datang keluar rumah. Tok, tok, tok. Ibu, saya adalah dari Islam. Ibu mau saya dakwakan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada seperti itu, guys. Itu hanya dilakukan oleh para misionaris. Itu sih jangan gagal paham ya. Nggak ada istilah Islamisasi, itu nggak ada. Jadi kenapa istilah itu yang ada Islamisasi? Karena mereka melakukannya kepada orang yang sudah beragama dengan cara-cara masif dan dengan cara-cara yang tidak punya etika. Orang sudah beragama, dia ajak untuk pindah agama. Itu bagaimana coba? Anak kecil guys, anak sekolah disajikan sasaran empuk misionaris. Emak-emak di pasar, tukang parkir, bayangkan coba. Ini kan brutal sekali gitu. Sementara ustaz kita yang datang ke suku pedalaman yang belum mengenal agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu disalah-salahkan. Disamakan mereka. Oh nggak sama, beda. Selagi beda ya. Jadi yang samakan kami. Kami tidak pernah datang ke rumah-rumah kalian, ke sekolah kalian, ke pasar-pasar kalian untuk dakwakan agama Islam, tidak pernah. Kami hanya mendatangi orang-orang suku pedalaman yang belum punya agama. Ya, sekali lagi ya, kami tidak sama seperti kalian. Mohon maaf, kita beda. Ya, cara kita tuh lebih santun, berakhlak, dan sesuai dengan undang-undang dan konstitusi. Kalau kalian tidak, karena kalian tuh melanggar undang-undang. Jelas-jelas ada peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh mendakwakan agama pada orang sudah beragama. Tapi kalian lakukan itu, kalian langgar itu. Kami tidak seperti itu. Mohon maaf ya, kami tidak seperti itu. Bukan. Sorry cuy. Kekristenan tidak segampang itu. Kami juga nggak mau lah orang mau masuk Kristen cuman gara-gara Indomie. Ya faktanya itu kejadian. Banyak sekali itu guys, itu kasus. Di mana ada pembagian Indomie, ujung-ujungnya dibajak masuk Islam, dibaptis. Itu banyak kejadian. Itu bukan disalahkan jempol.
ada banyak buktinya. Nggak bisa lu tutupin itu. Gitu. Kalau kita misalnya kasih Indomie, itu pada orang yang belum beragama, nggak salah di situ. Undang-undang kan Plato mengatakan bahwa jangan mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Orang yang belum punya agama ya boleh-boleh saja. Dia masih nyembah awan nenek moyang, nyembah pohon, nah itu masih bisa. Tapi orang yang sudah beragama nggak boleh. Nah itu tidak kita lakukan, tapi Louis lakukan. Seleraku. Nggak mau. Kita harus mencari orang-orang Kristen yang benar-benar tulus mau ikut Kristus. Imannya harus teruji. Kayak orang-orang Kristen di abad mula-mula. Imannya benar-benar teruji. Ya itu, lalu kenapa dia mencari tukang parkir, mendatangi tukang parkir, mendatangi emak-emak jual di pasar, mendatangi anak sekolah. Kalau memang standar setinggi itu tuh tegur itu teman-teman Anda itu misalnya yang melakukan hal seperti itu banyak sekali. Ada bahkan misalnya yang tangkap kan, ya melakukan bisnis di masjid, coba pura-pura jualan, pura-pura pakai jilbab, itu ada. Itu tegur itu. Kalau memang standar tinggi gitu loh. Bukan nyalain umat Islam yang mendakwai orang-orang yang belum punya agama. Jadi Louis ini sekali lagi dia tuh nggak pernah ngaca guys. Dia mencipta air tapi kena muka sendiri gitu kan. Imannya benar-benar teruji. Tidak bisa imannya itu hanya karena sesuatu. Bahkan Yesus pun kan tolak mereka yang kalau mau datang cuma mau cari mujizat saya. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ulasan ini meluruskan Anda yang mulai botol supaya Anda pintar, Ibu Irin. Yesus tidak menolak siapa-siapa guys. Ya, nggak menolak siapa. Dia hanya menolak wanita yang bukan dari Israel itu. Dia sebut sebagai tidak layak memberikan roti pada anjing. Itu dia tolak. Ya, nggak mungkin seorang Yesus menolak orang, nggak mungkin. Kalau orang itu pun misalnya niatnya bukan, kan kita nggak tahu isi hati orang ya, nggak tahu ya. Apa ada tahu isi hati orang gitu? Yang bisa dilihat itu kan hanya Tuhan. Ya kita kalau ada orang mau apa, ya kita khususun aja bersapa kabarik. Baik kecuali ada punya bukti gitu. Jadi nggak bisa nolak tanpa kita punya bukti. Kalau Rasul nggak gitu. Yesus itu menerima semua orang. Kecuali dia punya bukti kalau itu orang memang terbukti cuman untuk punya maksud tertentu gitu. Nah, jadi Louis ini nggak paham ya bahwa tidak ada yang tahu isi hati manusia, maka tidak mungkin kita tolak semua orang, nggak mungkin. Kecuali kita punya bukti ya. Bukti kalau memang dia tuh betul-betul hanya menipu, pura-pura masuk Islam misalnya. Makanya kalau misalnya ada orang yang tertipu, ada orang yang pura-pura mualaf, faktanya dia tuh Musa Islam doang, itu bisa disalahkan kita, karena kita nggak tahu isi hati orang, gitu kan, nggak tahu kita berusaha kembali aja, itu salah kembali pada orang itu. Mungkin kita salahnya mungkin kurang teliti aja gitu guys. Tapi sekali lagi kita tidak pernah menolak orang, kecuali orang itu memang betul-betul terbukti dia memang hendak hanya ingin merusak Islam saja gitu guys. Belajar sejarah supaya pintar. Jangan nyontek dan ngapal. Belajar sejarah jangan apa so pintar. Apa ada so pintar, Luis? Anda tahu nggak sejarah Gospel Glory? Tahu nggak sejarahnya bahwa Kristen itu baru sebut pertama kali di Antioquia? Tahu nggak Anda? Jangan ngajar sejarah, sebentar Anda nggak tahu sejarah itu. Jadi yang botol itu siapa sekarang guys? Louis atau kita? Gitu. Dia klaim orang lain nggak tahu sejarah, dia nggak tahu sejarah. Yesus tidak pernah menyebut umatnya sebagai umat Kristen, nggak pernah. Tahu dia sejarah itu? Tahu nggak dia? Lalu dia bilang kayak apa perusahaannya? Dia bilang apa perusahaan ini? Jangan contek dan menghafal. Guys, hafal itu penting. Saya udah kasih tahu ya, metodologi hafalan. Contoh, orang yang hafal Pancasila dengan orang yang nggak hafal Pancasila, apa yang terjadi? Ketika saya hafal Pancasila atau saya hafal Quran, saya sholat, saya nggak perlu teks, nggak perlu. Saya hafal, saya tinggal sholat, ya kan? Baca Al-Fatihah, baca surah pendek atau surah panjang, sholat dengan baik. Coba Louis, ya, kalau ada syariat sholat di agama dia sholat, dia mau baca apa kalau nggak hafal? Mau baca apa dia? Apa dia sholat lalu ambil buku? Coba.
atau nyanyi deh, nyanyi di gereja. Kan keren kalau Anda hafal lagunya. Anda tidak perlu lagi membaca teks. Jadi coba Anda bayangkan ya, ada 2 orang jemaat gereja yang hafal lagu kebaktian. Yang satu pakai teks, satu tidak. Orang lebih expect sama yang mana? Sama orang yang nggak pakai teks. Oh, ini orang sudah expert nih, dia hafal. Kayak orang yang nyanyi apa ya, paduan suara yang nyanyi di gereja. Coba kalau dia nggak hafal. Ada 2 penyanyi gereja yang kebaktian sama pemain musiknya, yang hafal dengan yang nggak hafal. Mana yang lebih respect? Yang hafal. Artinya dia serius. Dia buktinya menghafal. Jadi jangan remehkan hafalan gitu. Orang hafal artinya tandanya serius. Orang nggak hafal dia nggak serius. Contoh, kita mau ujian. Orang serius dia akan menghafal, guys. Rumus, hafal semuanya. Itu tanda dia serius mau ujian. Orang nggak serius ujian apa? Nggak menghafal dia. Ujungnya apa? Nggak hafal, dia contek. Dia mau, misal gini nih, ya. Saya sama Luis mau ujian. Jadi justru termin nyontek dan hafal itu adalah suatu hal yang berhubungan. Kalau Anda tidak hafal, Anda akan punya kemungkinan besar untuk mencontek. Kalau Anda hafal, kemungkinan Anda untuk contek lebih kecil. Kenapa? Contoh aja ujian deh. Saya sama Luis mau ujian. Saya sebelum ujian dan jauh sebelum ujian saya menghafal. Saya hafal rumus, hafal teori, saya hafal semuanya. Untuk apa? Agar saya bisa jawab ujian. Luis tidak. Nggak perlu hafal. Ngapain hafal? Hafalan nggak penting. Apa terjadi ketika ujian? Dia mencontek. Saya tidak. Kenapa? Saya hafal. Ketika saya baca pertanyaan, saya kan hafal ini. Ini pakai rumus ini. Ini jawabannya ini. Karena saya hafal teorinya. Kapan Pangeran Penggulu lahir? Saya hafal nih. Tahun sekian-sekian. Saya tuliskan. Luis bingung. Tahun berapa ya? Kemarin tahun berapa ya? Rumusnya apa ya? Dia hafal. Apa terjadi? Dia contek saya. Dia ingat. Si Bobby hafal ini. Dia hafal rumus. Dia hafal teori. Lalu dia akan jadi untuk meyakinkan bahwa hasil ujiannya itu bagus, dia contek saya. Nggak mungkin dia contek sama yang nggak hafal, nggak mungkin. Orang nggak tahu juga nggak hafal, dia contek saya Pak, dia contek saya. Kecuali kalau dia mau nilainya di blok. Sekali lagi ya. Jadi poinnya adalah orang yang tidak hafal akan kemungkinan besar mencontek. Orang yang hafal nggak perlu mencontek, dia sudah ada dalam kepala dia. Jangan remehkan orang hafal, Luis. Justru yang mencontek itu Anda, karena tidak hafal. Ya, nggak hafal dia. Jadi orang-orang ini, guys, saya heran selalu menghina, membuli orang-orang yang menghafal. Menuduh kita ini mencontek. Kita tidak mencontek Alkitab. Contoh, Injil itu hampir sama isinya dengan Taurat, kan? Apa mencontek? Tidak. Itu artinya adalah meneruskan. Taurat, Zabur, Injil, Quran itulah suatu hal yang berkelanjutan, meneruskan. Saya tanya sekarang, buku pelajaran SMP itu isinya kurang lebih mirip dengan buku pelajaran SD. SMA kurang lebih sama dengan SMP. Kuliah juga kurang lebih sama dengan SMA. Apakah itu mencontek? Kan tidak. SMP lebih tinggi daripada SD. Tapi juga ada itu tambah-tambah, kali-kali bagi-bagi, gitu kan? Teori-teori biologi juga ada, kimia juga ada. Apakah itu mencontek? Tidak, tapi keberlanjutan. Ya, SD diteruskan pada SMP, SMA, kuliah, sama seperti itu. Taurat diteruskan dari Zabur, Injil, Quran. Itu suatu hal yang berkelanjutan. Nabi-nabi, Adam disambung oleh nabi, misalnya nabi Nabi Lut, lalu Nabi Nuh. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atau Ishak, lalu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu mencontek nggak? Enggak, itu keberlanjutan. Apakah Anda katakan bahwa karena Yesus datang setelah Musa, Yesus membawa Injil, Musa bawa Taurat, lalu Isa atau Yesus mencontek Musa? Kan tidak. Karena isinya kurang lebih sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Nggak mencontek, tapi keberlanjutan. Nah itu lu nggak paham. Bukan semua itu yang setelah datang setelah itu mencontek. Bukan, karena isinya itu sama. Enggak. Dan kalau dia baca benar-benar ya, isi Quran itu sebenarnya nggak sama dengan kitabnya.
Banyak bedanya dengan mana? Dengan perjanjian baru. Sama dengan perjanjian lama, tapi beda dengan perjanjian baru. Yang beda itu apa? Perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda. Perjanjian lama ngajar tentang sunat, kurban. Itu Quran juga begitu. Perjanjian lama tidak. Nggak sunat, nggak kurban. Kurban diganti dengan manusia. Coba. Dengan Tuhan dikorbankan. Jadi yang beda itu siapa? Gitu loh. Kita sama, dan sama itu bukanlah suatu hal yang nyontek. Apakah Nabi Yesus itu mencontek Musa? Musa mencontek Nabi sebelumnya? Kan tidak, itu keberlanjutan. Wahyu yang terima itu bukti bahwa wahyu yang mereka terima itu berasal dari Tuhan yang sama, guys. Itu poinnya. Jadi jangan sekali lagi nggak ngerti tentang termin mencontek dan mengapa lalu Anda salah-salahkan. Anda nggak paham. Orang yang sekali lagi saya katakan ya, orang yang tidak hafal akan punya kemungkinan lebih besar untuk mencontek. Sedangkan orang hafal tidak perlu mencontek. Semua ada dalam kepala dia. Dan kami kaum muslimin adalah kaum yang menghafal. Kami tidak mungkin mencontek karena kami semuanya di dalam kepala kami. Kalian yang mencontek. Karena kalian tidak ada isi kepalanya, tidak ada hafalan di kepala kalian. Jika kalau kalian mau menuliskan Alkitab, kalian perlu contoh. Mana? Suruh deh nulis Alkitabnya. Dia nggak ambil contoh. Mana Alkitab? Saya perlu contoh nih. Kayaknya nggak hafal. Kita nggak perlu. Tulis Al-Fatihah. Kita hafal. Tinggal kita teruskan. Perlu nggak contekan dari Quran? Nggak perlu. Kita sudah hafal. Kita tinggal tuliskan saja. Karena semuanya itu ada di dalam kepala kita. Isi contekan itu dalam kepala kita, guys. Nah, itu poinnya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Dan sampai jumpa lagi di video. Tentunya ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.